jumpa lagi. Di video kali ini kami ingin berbagi cara bagaimana memperbanyak tanaman sansevieria atau lidah mertua yang sukses dan tumbuh subur tanpa lain. Yang belum subscribe ya. Terus dukung channel Sulis Gunawan agar terus berkembang. Nyalakan juga loncengnya, jangan lupa agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum. Hai teman-teman, kali ini kami ingin berbagi bagaimana cara memperbanyak tanaman cantik ini, tanaman sansevieria atau lebih dikenal juga dengan nama lidah mertua. Ditandai dengan ciri khas dari tanaman itu sendiri, bentuk daunnya runcing dan panjang menyerupai bentuk pedang. Di tepinya berwarna kuning, dan tanaman ini sangat efektif sekali sebagai pembersih udara dari polutan, dan tanaman ini sangat sempurna untuk desain interior ataupun eksterior rumah. Cara yang ingin kami bagikan dalam video kali ini dalam memperbanyak tanaman hias sansevieria adalah pemisahan anakan dari indukan tanaman itu sendiri, karena menurut kami cara ini paling efektif dan paling aman ya, untuk kedepannya tanaman ini sendiri bisa tumbuh subur dan tanpa layu, tanpa mati ya, lebih aman lah ya. Oke, kita simak caranya ya. Yang pertama, keluarkan dulu tanaman sansevieria ini semuanya ya. Keluarkan dari pot yang lama. Memang agak susah untuk awalnya karena mungkin akar-akarnya sudah mengakar kuat ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa pilih mana tanaman sansevieria yang kemungkinan dia bisa tumbuh hidup di pot sendiri bagus dan bisa bertahan. Caranya untuk memilih tanaman yang kualitasnya bagus untuk kita pindahkan, yaitu tanaman itu sudah memiliki daun yang panjang ya, daun yang panjang minimal dia memiliki 5-6 lah kalau kita tempatkan di pot yang lebih besar ya. Tapi kalau kita mau tempatkan yang lebih kecil, untuk anakan yang kecil juga bisa. Misalnya kita mau simpan tanaman ini di indoor gitu juga boleh. Tapi tanaman ini anakannya sudah lumayan besar, jadi kita bisa bebas pilih yang mana saja, dan kebetulan tanaman ini memiliki anakan yang subur dan akarnya pun juga sehat dan kuat. Oh iya teman-teman, pastikan juga lubang pot tanaman yang akan kita pilih nanti untuk tanaman sansevieria ini, pastikan ya lubang drainasenya itu baik, karena tanaman ini tidak menyukai media tanah yang terlalu jenuh. Dan lidah mertua ini tidak menyukai matahari secara langsung ya. Jadi tempatkan di tempat yang lebih teduh, tapi juga tetap terkena sinar matahari. Bila tanaman ini terlalu banyak terkena air ataupun kurang cahaya matahari, juga tanaman ini bisa layu, menguning, dan lembab sekali. Kemungkinan juga cepat busuk. Baik, sekarang kita pilih anakan yang ini ya. Ini sudah lumayan besar dan pasti cantik sekali kalau kita beri pot yang besar juga. Bismillah, kita pindahkan media-medianya, kita pisahkan dulu akarnya ya, dan hati-hati ya untuk memisahkan agar akarnya ini tetap terjaga dan jangan sampai melukai akarnya.
Kita pisahkan dulu media tanamnya yang lama. Jika memang kesulitan, teman-teman juga bisa menggunakan alat bantu seperti pisau ya, karena akarnya ini sudah sangat banyak dan besar. Nah, ini kita sudah dapat anakan yang akan kita pindahkan. Sebenarnya tanaman Sansevieria ini tanaman yang paling mudah perawatannya, dan tanaman ini juga tidak rewel, asal kita jangan sampai membiarkan tanahnya kering ataupun juga terlalu lembab ya. Ini yang dua ini biar saja seperti ini, nanti kita kasih kembalikan lagi ke potnya yang lama, tapi kita juga pisahkan dulu medianya yang lama agar sekalian kita repotting ya, kita repotting medianya, kita campur dengan media yang baru agar unsur hara dan kebutuhan nutrisi dari tanaman ini tetap terjaga ya, dan nantinya bisa tumbuh dengan baik tentunya. Nah, ini tadi kita sudah isi potnya dengan 3/4 media tanah yang baru. Lalu kita bisa masukkan saja, ini kita gabung, anakan-anakan ini kita gabung karena pot ini lumayan besar ukurannya ya. Jadi kita kembalikan saja, kita cuma ambil satu tadi anakannya, akan kita pindahkan nanti ke pot yang lebih kecil daripada ini, tapi juga nggak terlalu kecil banget karena ukuran tanamannya juga lumayan besar tadi ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita masukkan, kita tambahkan media tanamnya sampai pot ini terisi dengan penuh ya, jadi dia nanti bisa tegak berdiri sempurna ya. Bisa juga teman-teman campurkan media tanah yang tadi ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman, jika memang tanaman Sansevieria teman-teman sudah tumbuh dengan penuh dalam satu pot dan besar-besar, memang teman-teman perlu memindahkan tanaman itu ke beberapa pot ya, untuk memastikan kecukupan nutrisi tanaman ini juga tetap terjaga, jadi perkembangannya juga cukup bagus ya. Jadi jangan sampai tanaman ini berdesak-desakan. Dan teman-teman jangan terlalu sering menyiram tanaman ini ya, karena tanaman ini termasuk golongan sekulen yang menyukai daerah yang panas dan mampu bertahan di daerah yang panas. Jadi maksimal 2 kali dalam seminggu lah, cukup ya. Asal jangan sampai media tanamnya ini terlalu kering. Kalau sudah kering, pastikan harus disiram. Oh iya teman-teman, selain menanam dengan indukan, tanaman ini juga bisa diperbanyak dengan cara di stek loh. Caranya pun juga mudah seperti stek pada umumnya, yaitu pilih indukan yang akan kita stek batang yang sehat, tua dan bagus ya. Kita siapkan pot yang berisi media yang cukup, lalu kita bisa tancapkan batang indukan tersebut ke dalam pot tersebut, dan pastikan juga lubang drainase dari pot tersebut juga baik ya. Dan sama saja, tempatkan di tempat yang aman dan jangan terlalu terkena sinar matahari langsung ya. Tapi dalam video kami kali ini, kami tidak menampilkan bagaimana cara menanam dengan stek, karena kami lebih kepada memperbanyak tanaman dengan anakannya saja, karena menurut kami cara ini yang paling aman dan pasti berhasil ya. Dan untuk investasi, walaupun tidak semahal tanaman-tanaman yang sedang naik daun sekarang ini seperti monstera, aglonema ataupun philodendron, tapi tanaman Sansevieria ini juga lumayan ya, banyak yang meminati lah, banyak diminati, dan tanaman ini mudah sekali untuk
tumbuh dengan cepat dan berkembang dengan cepat juga. Seperti sekarang ini baru ditanam ya kurang lebih 3-4 bulan, tapi anakannya sudah setinggi ini, dan kita sudah dapat beberapa anakan yang sudah tinggi dan besar juga dengan perawatan yang mudah. Dan harganya di pasaran untuk Sansevieria yang kecil itu mulai dari 10.000 hingga 15.000, sedangkan yang besar berkisar 50.000. Nah, lumayan bukan teman-teman? Itu jika teman-teman ingin menginvestasikan untuk dijual kembali. Tapi jika teman-teman menginvestasikan untuk keindahan rumah kita sendiri, ya ini juga cukup baik juga, karena manfaat dari tanaman ini juga cukup banyak sekali ya. Dan video tentang manfaat dari tanaman Sansevieria ini sudah kami bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist ya. Ini sekarang kita akan menanam anakan yang kita pisahkan tadi ya. Indukannya sudah kita gabung, sudah kita tanam dengan rapi, sudah kita pasang di tempatnya semula. Dan ini karena pot yang kita pakai ini bentuknya tawon, jadi dia agak meruncing ke atas. Kita isi dengan kurang lebih setengahnya dulu ya, setengah dari si pot ini, kemudian masukkan medianya. Jika sudah terisi setengahnya, kita bisa masukkan tanaman Sansevieria ini ke dalam pot yang berisi media ini. Pastikan akarnya masuk semua ya, akarnya bisa masuk semua, karena ini akarnya lumayan banyak sekali dan tanaman ini lumayan subur teman-teman. Kita bisa campurkan media yang tadi, hasil bongkaran tadi, dengan media yang baru ya, karena media bongkaran tadi itu masih basah teman-teman, jadi kekuatan untuk menahan tanaman itu lebih kuat ya. Tapi untuk kecukupan unsur haranya dan nutrisinya bisa kok, sudah cukup dengan media tanam yang kita campurkan juga. Cara menanamnya kurang lebih sama ya teman-teman, seperti kita menanam indukan ke dalam pot tadi. Masukkan media tanahnya, lalu kita masukkan tanaman hiasnya, kemudian isi lagi dengan media tanah. Pastikan tanaman tegak berdiri dan kuat ya teman-teman. Pot ini nantinya akan kita letakkan di indoor ya teman-teman, jadi kita akan kasih tanaman ini lepek di bawahnya, di bawah pot itu, agar ketika kita menyiram atau remahan dari tanah ini ketika jatuh ke bawah juga tidak langsung ke pantai ya. Jadi kita sengaja pilih pot yang berwarna putih agar semakin terlihat cantik teman-teman. Untuk perawatan tanaman indoor, kita bisa mengeluarkannya seminggu 2 kali atau seminggu sekali cukup teman-teman. Dan kita juga menyiraminya seperti tanaman yang kita taruh di outdoor, asal jangan terlalu sering disiram aja, soalnya tanaman ini tidak suka terlalu jenuh medianya. Dan pastikan untuk mendapat sinar matahari ya, walaupun itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Mengapa kami memilih menempatkan tanaman Sansevieria ini ke dalam ruangan atau indoor di dalam rumah kami? Karena tanaman ini hebat sekali loh teman-teman. Tanaman ini bisa mengeluarkan oksigen dalam 24 jam, yang artinya tanaman ini bisa memberi kita udara segar dan mampu menyerap polutan dan zat-zat kimia yang berbahaya di lingkungan kita. Nah, ini sudah selesai kita tanam teman-teman.
dan kita akan membersihkan sisa medianya. Kita tinggal menambahkan lepek seperti itu, lalu kita isi dengan batu-batu seperti ini agar lebih cantik dan menarik lagi ya ketika kita tempatkan di dalam ruangan. Nah, ini adalah tanaman yang tadi kita tanam dan kita menempatkannya di dalam sudut ruangan di dalam rumah kami. Nah, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan terus dukung channel Sulis Gunawan agar terus berkembang ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Dadah.